Itulah kesalahan berpikir para pendukung Prabowo. Diiming-imingi dengan makan gratis, makan siang gratis, susu gratis, tapi pendidikan mahal. Inilah mirisnya bangsa, mirisnya bumi manusia. Apakah bangsa Indonesia ini lahir hidup di dunia itu untuk makan? Mereka makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makanya Prabowo itu lebih layak saya sebut sebagai menteri makan-makan daripada presiden. Tepuk tangan kepada Roja. Iya, pemerintah harus membentuk satu sektor pemerintahan baru, yaitu Kementerian Makan-Makan. Biar makan gratis kan? Artinya di dalam ketegangan urgensi biaya pendidikan yang mahal, mereka hadir dengan janji politik bahwasannya kita akan gratiskan makan siang, kita akan berikan susu gratis. Segera lantik Prabowo, segera lantik Prabowo jadi menteri makan-makan. Jangan lantik Prabowo menjadi presiden, tapi lantik Prabowo menjadi menteri makan-makan, dan lantik Gibran sebagai kementerian asam sulfat. Ini yang harus kita ketahui. Dan ini siapa yang harus disalahkan? Yang harus disalahkan adalah kebijakan negara. Karena negara tidak mampu menciptakan pendidikan yang layak untuk masyarakat. Pemerintah hari ini hadir hanya membutuhkan masyarakat di TPS 3 menit. Itu pun setelah itu tidak diperdulikan lagi. Itulah kesalahan berpikir para pendukung Prabowo. Diiming-imingi dengan makan gratis, makan siang gratis, susu gratis, tapi pendidikan mahal. Inilah mirisnya bangsa, mirisnya bumi manusia. Apakah bangsa Indonesia ini lahir hidup di dunia itu untuk makan? Mereka makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ini satu keanehan. Makanya Prabowo itu lebih layak saya sebut sebagai menteri makan-makan daripada presiden. Tepuk tangan kepada Roja. Iya, pemerintah harus membentuk satu sektor pemerintahan baru, yaitu Kementerian Makan-Makan. Biar makan gratis kan? Artinya di dalam ketegangan urgensi biaya pendidikan yang mahal, mereka hadir dengan janji politik bahwasannya kita akan gratiskan makan siang, kita akan berikan susu gratis. Tapi kan yang harus kita pikir ini adalah impact, efek domino daripada itu semua. Dan apabila kebijakan itu kita biarkan, maka reformasi yang sebagaimana kita sudah lampirkan di pamflet ini hanya iming-iming semata, hanya sesuatu yang semu. Reformasi itu jiwanya adalah pergerakan, perlawanan. Reformasi lahir karena perlawanan kaum tertindas. Reformasi lahir karena tidak adanya kebebasan berpendapat, berekspresi, kebebasan pers pada masa itu. Adanya otoritarianisme. Itulah yang harus kita lawan. Jadi pesan terakhir dari saya, Bang, ya. Ini terakhir dari saya. Pesan terakhir dari saya untuk kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berpikir bahwasanya yang layak mendapatkan pendidikan dan mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi itu hanya orang-orang yang memiliki biaya yang besar, orang-orang yang berasal dari feodal, orang-orang yang berasal dari kapital. Tapi kita juga orang-orang yang masyarakat ekonominya menengah ke bawah, kita juga masih berhak mendapatkan pendidikan. Terus terang, orang tua saya bukan pegawai, orang tua saya bukan pebisnis, tapi saya sampai hari ini masih berdiri sebagai seorang mahasiswa yang masih mempertahankan independensinya. Kunci daripada perjuangan adalah ikhtiar dan jangan pernah menyerah. Saya sudah kehabisan kata-kata sebenarnya dengan rezim Jokowi. Intinya, tumbangkan rezim Jokowi, jadikan segera lantik Prabowo, segera lantik Prabowo jadi menteri makan-makan. Jangan lantik Prabowo menjadi presiden, tapi lantik Prabowo menjadi menteri makan-makan, dan lantik Gibran sebagai kementerian asam sulfat. Billahi taufiq wal hidayah. Kebenaran hanya datang dari langit, kesalahan datang dari Jokowi, Prabowo, Gibran, Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, dan kroni-kroninya. Dan rakyat Indonesia selalu menjadi korban. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Maju terus dan menang tanah air atau mati, sebab mundur adalah pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.